Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 1 Kabupaten Bekasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proxy war di Indonesia. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya Regeng Joko Pamungkas sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Bapak Wandri Rahayu, dan yang ketiga ada Bapak Deden Haruman. Selanjutnya ada pengertian tentang proxy war yang akan dijelaskan oleh Bapak Wandri Rahayu. Proxy war. Apa sih? Proxy war atau perang proksi adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non-state aktor yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan. Jadi proxy war itu bisa dikatakan perang dengan menggunakan pihak ketiga. Motif utama dari perang ini adalah power atau kekuatan. Perang proxy memiliki dua pendekatan, yaitu hard power. Hard power didasarkan pada koersif melalui intervensi militer, diplomasi, dan sanksi ekonomi, dan bergantung pada sumber daya yang nyata seperti angkatan bersenjata atau kekuatan ekonomi. Pendekatan yang kedua adalah soft power. Soft power adalah kemampuan untuk membujuk orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Menyatakan bujukan sebagai kekuatan persuasif berdasarkan daya tarik dan emulasi dari sumber daya, budaya, ideologi, dan lembaga. Selanjutnya ada analisis isu proxy war di Indonesia menggunakan metode pentahelix. Salah satu isu proxy war di Indonesia adalah gerakan separatis di Papua. Dilihat dari segi government, segi pemerintahan, kebijakan pemerintah dinilai tidak berkeadilan oleh sebagian kelompok. Dilihat dari segi akademisi, kurangnya pengaruh akademisi dalam memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Dari segi bisnis, banyak pihak yang saling berkepentingan, terutama pihak asing, menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Dari segi komunitas, banyaknya kelompok atau organisasi yang saling menjatuhkan, menyebar isu sara karena hasrat politik kekuasaan. Media juga turut serta dalam isu ini. Berita hoax dengan mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Isu proxy war berikutnya adalah isu pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia. Semarak lewat gerakan anti Syiah di media sosial, hal ini bisa dipandang sebagai wujud perang proxy antara Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Medan konfliknya bukan di Arab Saudi dan bukan pula di Iran, tetapi justru di Indonesia. Konflik ini bisa berkembang menjadi bentrokan besar terbuka jika tidak diredam oleh ormas Islam. Secara metode pentahelix, pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia akan dipaparkan secara government
Pemerintah mempermudah pihak asing masuk ke Indonesia. Secara akademis, kurangnya pemahaman agama. Secara bisnis, dampak krisis ekonomi yang hingga saat ini masih terasa. Secara community, menyebarkan isu syara untuk membuat perpecahan antara kelompok. Secara media, berita hoaks dengan mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dari dua isu tadi, kita coba analisis menggunakan metode USG. Metode USG ini digunakan untuk mencari isu prioritas menggunakan 3 indikator, yaitu urgency, seriousness, and growth. Yang selanjutnya, indikator tadi akan diberikan nilai atau skor. Dapat dilihat ada 2 isu di tabel berikut ini. Yang pertama, gerakan separatis di Papua. Dan yang kedua, pertentangan Sunni versus Syiah. Dapat dilihat di sini, gerakan separatis di Papua mendapatkan skor tertinggi. Jadi bisa disimpulkan gerakan separatis di Papua menjadi isu prioritas. Akibat terjadinya gerakan separatis di Papua yaitu mempunyai sebab-sebab, di antaranya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai kurang tepat bagi sebagian pihak. Yang kedua, situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi. Yang ketiga, diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Yang keempat, kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang ketujuh, tidak meratanya pembangunan di bidang kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, sebab-sebab itu menjadikan akibat gerakan separatis di Papua. Berikutnya, pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Pemerintah dapat membuat aturan untuk menindak tegas atau mencegah terjadinya gerakan separatis. Media memberikan pengawasan dengan benar. Kedua, weakness atau kelemahan. Banyaknya kelompok yang saling menjatuhkan demi mencapai tujuan pribadi, turut sertanya pihak asing dalam politik. 3. Opportunity atau peluang. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam aspek tertentu, munculnya berita hoax yang menggiring opini masyarakat. Keempat, threat atau ancaman. Bermunculan kelompok yang ingin memecah belah persatuan. Itulah pemecahan masalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Sekian dari pemaparan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.